Halo teman-teman, teman-teman tahu nggak sih olahraga yang berada di dalam air? Yap, betul banget. Olahraga itu namanya renang. Kali ini aku, Jovin Kacarahadi, dari kelas 12 IPS 1 akan menjelaskan apa itu renang, pengertian, manfaat, gerakan, bahkan sejarahnya. Mari kita mulai. Apa itu renang? Renang adalah olahraga yang dilakukan di air dengan menggerakkan tubuh, menggunakan tangan dan kaki untuk menghindari tenggelam. Renang merupakan cabang olahraga akuatik yang sudah ada sejak zaman prasejarah loh. Olahraga renang ini berasal dari Inggris. Dan renang pertama kali diperkenalkan oleh Matthew Webb pada tahun 1875. Nah, untuk manfaatnya nih. Manfaat renang tuh ada banyak loh teman-teman. Yang pertama, untuk melatih otot, menurunkan berat badan, meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru, mengurangi stres, mengatasi saraf kejepit, mengurangi nyeri sendi, memperbaiki kualitas tidur, membantu terapi radang sendi, memperkuat struktur tulang dan otot pada anak-anak, dan membantu menjaga keseimbangan tubuh. Nah, dalam manfaat renang ini sepertinya banyak ya manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita. Oke, selanjutnya sejarah renang. Oke, sejarah renang. Pada abad pertengahan, renang menjadi salah satu kemahiran yang harus dimiliki oleh para ksatria. Meskipun sebelumnya di Eropa, renang atau mandi di luar rumah dianggap berbahaya karena banyak kasus yang menyebabkan kematian dan wabah penyakit yang menular melalui sungai. Namun, pada kurun waktu berikutnya, orang-orang kembali menyukai berenang sebagai aktivitas rekreasi di sungai, danau, atau laut. Perkembangan renang sebagai cabang olahraga diawali dalam Olimpiade modern 1896 di Athena, Yunani. Pada Olimpiade tersebut, hanya 5 nomor yang tersedia untuk kategori olahraga renang diantaranya 100 meter, 500 meter, 1200 meter, nomor bebas, dan 100 meter untuk para pelaut laki-laki. Pada saat itu, hanya ada 2 gaya yang dilombakan, yaitu gaya dada dan gaya bebas. Baru pada tahun 1900, gaya punggung dimasukkan sebagai nomor baru renang Olimpiade. Kegemaran yang semakin meluas ke berbagai negara mendorong kebutuhan akan organisasi atau badan yang mengatur perlombaan-perlombaan antar negara. Oleh karena itu, pada 1908 dibentuk Perserikatan Renang Internasional yang disebut FINA, Federation Internationale des Nations Amateurs. 4 tahun setelah dibentuknya FINA, nomor renang putri diperlombakan di Olimpiade Stockholm. Sejarah renang di Indonesia. Sejarah renang di Indonesia pertama kali terlihat dari pembangunan kolam renang pada tahun 1904 di Cihamplas, Bandung. Selain di Bandung, catatan sejarah juga menemukan kolam renang lainnya di Cikini, Jakarta, dan Brantas, Surabaya. Namun, penggunaan kolam tersebut didominasi oleh keturunan Belanda saja, sehingga orang-orang Indonesia tidak memiliki kesempatan renang ataupun mempelajarinya. Mengingat pemberlakuan tiket yang mahal dan peraturan khusus kolam yang hanya diperuntukkan oleh para bangsawan saja. Setahun berikutnya, baru pada 1918 dibentuk Perserikatan Berenang Jawa Barat, West Java Zwembond, yang terdiri dari sekolah-sekolah. Lalu, pada 1924 didirikan Perserikatan Berenang Jawa Timur, East Java Zwembond, yang mendorong pertandingan antara daerah sehingga menghasilkan rekor-rekor baru di kejuaraan Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, Indonesia mempunyai kesempatan yang besar untuk belajar renang. Hal ini mendorong penyelenggaraan perlombaan renang dan kemunculan atlet-atlet renang dari pelosok negeri yang dapat bersaing di tingkat internasional. Lalu, kali ini aku akan membahas tentang beberapa gaya-gaya renang. Yang pertama, gaya bebas.
Renang gaya bebas adalah teknik berenang yang menggunakan kebebasan tangan dan kaki untuk melakukan gerakan agar badan kita dapat meluncur dengan cepat. Meskipun disebut dengan gaya bebas, teknik renang gaya bebas ini juga mempunyai aturan. Yang kedua, gaya dada. Renang gaya dada adalah sebuah gaya renang dengan posisi dada menghadap permukaan air dengan keadaan tubuh selalu tetap serta kedua tangan diluruskan ke arah depan. Renang gaya dada ini juga sering disebut sebagai renang gaya katak, karena gerakan tubuhnya meniru gerakan katak yang sedang berenang. 3. Gaya kupu-kupu. Renang gaya kupu-kupu merupakan variasi dari gaya dada. Gerakan kedua lengan berputar ke atas lalu ke depan secara bersamaan. Lebih tepatnya, kedua tangan membentang kemudian mengepak untuk mengayuh maju ke depan. Gerakan dua tangan tersebut seperti gerakan sayap kupu-kupu. Terima kasih untuk perhatiannya.